Bicara soal perbedaan antara hutan hujan Amazon dengan gurun Sahara, pastinya ada ribuan hal yang bisa kita pikirkan. Dari lokasi saja, kedua tempat ini sudah sangat berseberangan. Hutan hujan Amazon berada di Amerika Selatan, dan gurun Sahara berada di Afrika yang terpaut sekitar 9.938 km. Curah hujan dan suhu kedua tempat ini jelas sangat berbanding terbalik, sehingga akan sangat kontras jika dibandingkan. Belum lagi kalau kita berbicara soal keanekaragaman hayati yang ada di kedua tempat ini, semuanya jelas akan sangat berbeda. Namun, di balik begitu berbedanya hutan hujan Amazon dan gurun Sahara, keduanya ternyata memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Bahkan, kalau salah satu di antaranya rusak, keduanya akan turut rusak. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Yuk, cari tahu jawaban tentang hubungan menarik antara hutan hujan Amazon dengan gurun Sahara di bawah ini. Sebelum lanjut pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, agar kalian bisa mendapatkan informasi menarik lainnya. Kesuburan di hutan hujan Amazon tetap terjaga berkat gurun Sahara. Hutan hujan Amazon dengan gurun Sahara, beberapa tahun ke belakang, peneliti menemukan fakta menarik dari relasi antara kedua tempat ini. Gurun Sahara membantu menjaga kesuburan tanah yang ada di hutan hujan Amazon. Menariknya, cara yang dipakai gurun Sahara untuk melakukan hal ini ialah melalui perantara debu. Dilansir NASA, debu yang diembuskan Sahara menuju Amazon itu ibarat pupuk yang dapat membantu pertumbuhan tanaman di hutan hujan terbesar di dunia itu. Tiap tahunnya, diperkirakan kalau gurun Sahara melempar hingga 182 juta ton debu ke udara yang nantinya berembus ke segala arah. Nah, debu-debu itu ada yang terbawa menuju Samudra Atlantik hingga mencapai hutan hujan Amazon. Berdasarkan data dari Cloudera Sol LiDAR and Infrared Pathfinder Satellite Observation Calypso, NASA pada 2006 saja ada 27,7 juta ton debu yang dibawa dari gurun Sahara sampai ke Amazon. Dilansir Last Saves the Planet, sebagian besar debu yang diembuskan Sahara menuju Amazon berasal dari depresi Bad El yang berada di Chet. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, terdapat Danau Peliala yang penuh dengan ikan di sana. Fosil-fosil ikan yang terkubur pasca hilangnya Danau Peliala tersebut jadi sumber fosfor yang nantinya akan terangkut oleh debu yang diembuskan Sahara. Dari 27,7 juta ton debu yang sampai ke hutan hujan Amazon, terdapat kandungan 22.000 ton fosfor di dalamnya. Jumlah ini memang hanya sekitar 0,08% dari keseluruhan debu yang datang. Tapi angka tersebut sudah cukup untuk menggantikan jumlah fosfor yang hilang dari hutan hujan Amazon. Berkat bantuan fosfor dari gurun Sahara inilah, vegetasi yang ada di hutan hujan Amazon tetap terjaga. Lantas, apa fungsi hutan hujan Amazon bagi gurun Sahara? Sebenarnya, untuk manfaat secara spesifik yang diberikan hutan hujan Amazon kepada gurun Sahara, belum bisa dipastikan, sebab apa yang dihasilkan di hutan hujan terbesar di dunia ini pada dasarnya akan berdampak bagi seluruh dunia. Dengan total luas 6,7 juta kilometer persegi, hutan hujan Amazon jadi penyerap gas karbon dioksida daratan terbesar di bumi, yakni dengan proporsi sekitar 1/4 dari seluruh gas karbon dioksida yang diserap melalui daratan. Berkatnya, suhu seluruh dunia dapat lebih terkontrol. Earth Reminder melansir kalau saat ini, kerusakan hutan hujan Amazon mulai menyebabkan emisi gas karbon dioksida yang mulai mempengaruhi temperatur bumi. Jika kondisi ini terus terjadi, bumi akan terus memanas. Es akan mencair, sampai keanekaragaman hayati berpotensi hancur di seluruh dunia. Oke, dampak-dampak itu rasanya tak berpengaruh bagi gurun Sahara yang sedari awal sudah kering, panas, dan tak banyak vegetasi di dalamnya. Namun, kenyataannya, perubahan iklim justru akan mengubah gurun Sahara hingga ke tahapan yang ekstrem. Dilansir Life Science, perubahan iklim membuat daerah sekitar gurun Sahara kekurangan curah hujan tiap tahunnya. Berdasarkan pengukuran sejak 1920 sampai 2013 silam, gurun Sahara justru semakin melebar hingga 10% dari ukuran awalnya. Salah satu tanda dari makin meluasnya gurun Sahara bisa dilihat pada Danau Chet. Danau ini terletak di dekat daerah Sahel, bagian dari gurun Sahara yang jadi perbatasan antara zona gurun dengan zona sabana di Afrika. Sebagian besar bagian dari danau ini mulai berubah menjadi gurun pasir. Negara seperti Libya yang dulunya tak memiliki gurun pasir pun kini sudah tertutupi gurun hingga 500 km. Cuaca yang tak menentu pun mulai terjadi di daerah Sahara dan sekitarnya. Kekeringan yang ekstrem dan banjir akibat badai mulai mempengaruhi gurun ini. Apa yang terjadi jika salah satu dari kedua tempat itu hancur? Dari penjelasan di atas,
Rasanya memang hubungan antara hutan hujan Amazon dengan gurun Sahara begitu dinamis. Jika salah satunya tumbang, yang satunya lagi pun akan mengalami dampak yang signifikan. Menariknya, cara yang dipakai gurun Sahara untuk melakukan hal ini ialah melalui perantara debu. Hal ini semakin diperparah lagi dengan kondisi hutan hujan Amazon yang turut tergerus akibat aktivitas manusia. Dilansir Science Media, sejak 1970 hingga hari ini, hutan hujan Amazon sudah kehilangan 20% areanya akibat berbagai alasan. Nah, jika Amazon duluan yang hancur atau hilang, gurun Sahara akan menjadi masalah serius bagi manusia. Dengan demikian, cuaca di gurun Sahara pun akan jadi tak menentu. Masyarakat yang hidup di negara-negara sekitar gurun Sahara akan kehilangan sumber air, penghasilan, hingga pangan karena sungai yang mereka andalkan juga akan mengering seiring dengan ekspansi gurun Sahara. Pada dasarnya, Afrika dan Amerika Selatan dulunya memang bagaikan saudara saat superbenua Pangea masih ada di bumi, karena wilayahnya saling terhubung. Kendati saat ini sudah berpisah hingga ribuan kilometer, siapa sangka kalau dua tempat penting di masing-masing benua ini masih terhubung satu sama lain. Bahkan, tanpa kehadiran keduanya, seluruh dunia bisa merasakan dampak buruk yang menyusul setelah itu. Pemahaman tentang hubungan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian kedua ekosistem tersebut, agar kelak anak cucu kita bisa masih melihat keanekaragaman flora dan fauna di hutan Amazon dan gurun Sahara. Semoga info dari kami bisa membantu wawasan Anda. Terima kasih.